فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqih, tiba-tiba dia mendengar suara dari arah atas. Tiba-tiba dia mendengar suara dari arah atas. Farafa'a ra'sah, lalu Nabi pun mendongakkan kepalanya ke atas seraya berkata, hadza babun minas sama futihal yawm. Kata Nabi, ini adalah suara pintu di langit yang baru dibuka hari ini. Kata Nabi, ini suara pintu di langit yang baru dibuka hari ini. Walam yuftah qat illa al-yawm. Pintu ini sebelumnya tidak pernah dibuka. Pintu ini sebelumnya tidak pernah dibuka. Fanazala minhu malak, lalu turunlah malaikat. Faqal, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun berkata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qat illa al-yawm. Ini adalah malaikat yang baru turun ke bumi, yang sebelumnya tidak pernah turun ke bumi. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi, yang sebelumnya tidak pernah turun ke bumi. Fasallam, malaikat yang turun itu pun memberikan salam kepada Nabi SAW. Waqal, dan dia pun berkata, dia berkata kepada Nabi SAW, abshir, kata malaikat ini kepada Nabi SAW, bergembiralah, binuraini utitahuma, bergembiralah dengan dua cahaya, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, wahai Muhammad. Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, wahai Muhammad. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, dan dua cahaya ini, kata malaikat tersebut, tidak pernah diberikan kepada salah seorang nabi pun sebelummu. Dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Mana dua cahaya tersebut? Kata malaikat tersebut, Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah. Beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah.
Lalu kata malaikat tersebut, lan taqra biharfin minha. Tidaklah engkau membaca satu huruf saja dari surat ini atau dari dua cahaya tersebut, illa u'titahu, melainkan kau akan diberikan apapun yang kau minta, melainkan kau akan diberikan apapun yang kau minta. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Hadis yang sangat agung sekali dari Nabi SAW. Ya, di mana ketika Nabi duduk bersama Jibril, tiba-tiba terdengar suara di langit yang membuat Nabi menoleh, mendongakkan kepalanya ke atas langit. Lalu beliau mengatakan, ini adalah pintu, suara pintu yang dibuka di langit, di mana pintu ini tidak pernah sebelumnya dibuka. Lalu darinya turun malaikat. Nabi pun mengatakan ini adalah malaikat yang turun ke bumi di mana dia tidak pernah turun sebelumnya. Dan malaikat tersebut membawa kabar gembira kepada Nabi SAW dengan dua cahaya, yaitu cahaya surat Al-Fatihah dan beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah, di mana dua cahaya ini, Al-Fatihah dan beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah ini, tidaklah seseorang membaca darinya kecuali akan diberikan kepadanya apa saja yang dia minta. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, yaitu keutamaan atau penjelasan mengenai keutamaan surat Al-Fatihah dan beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah. Ya, penjelasan mengenai keutamaan beberapa surat Al-Fatihah dan beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah melewati hadis tentang keutamaan surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, di mana Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya Rafi' bahwasannya surat Al-Fatihah adalah seagung-agung dan sebesar-besar surat di dalam Al-Quran. Ya, bahwasanya surah Al-Fatihah adalah seagung-agung dan sebesar-besar surat di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah mencakup atau mewakili isi Al-Quran itu secara umum. Surah Al-Fatihah mewakili atau mencakup isi Al-Quran itu secara umum. Maka ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah, lalu dia mempelajari isinya, kandungannya, maka secara umum Al-Quran itu seluruhnya yang terdiri dari 6.000 lebih ayat, itu isinya seluruhnya diwakili oleh surat Al-Fatihah. Kemudian mengenai beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kita pun juga telah melewati hadis tentang keutamaannya.
di mana Nabi SAW mengatakan, man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di suatu malam, maka kedua ayat terakhir tersebut akan mencukupkannya dari segala apapun, dari keburukan, dari kejahatan dan lain sebagainya. 2 surat itu akan memberikan apa? Kecukupan kepadanya. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa ternyata surat Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir atau penutup surat Al-Baqarah itu termasuk di antara cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Ya. Di mana kedua-duanya, yaitu Al-Fatihah dan beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah ini akan menjadi cahaya bagi orang yang menghafalnya, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mengamalkannya. Cahaya di dunia yang akan menuntunnya kepada jalan yang lurus, yang akan membimbingnya kepada keselamatan, dan cahaya juga nanti di akhirat. Ya. Maka hendaknya Bapak Ibu sekalian, kita memberikan perhatian kita kepada 2 surat ini, Al-Fatihah dan 2 ayat penutup surat Al-Baqarah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua surat ini, yaitu surah Al-Fatihah dan beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah, ini mengandung isi yang sangat agung, yang sangat besar. Surah Al-Fatihah berisi tentang permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, itu yang Bapak Ibu baca di setiap rakaat salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Dan karena kebutuhan kita kepada jalan yang lurus, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk sering dan banyak meminta kepadanya, menunjukkan Bapak Ibu sekalian, hidayah kepada jalan yang lurus adalah sebesar-besar nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Kita terus memintanya, kita terus memohon kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, surat Al-Fatihah dan beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah, kedua-duanya mengandung penjelasan mengenai keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, mengenai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang penuh berkah, ya, yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Nabi SAW menyebut kedua-duanya adalah cahaya. Walaupun secara umum Al-Quran itu sendiri, Allah telah sifatkan Al-Quran itu dengan sifat cahaya. Al-Quran itu secara keseluruhannya adalah cahaya yang akan membimbing, menunjuki manusia kepada jalan yang lurus.
Hanya saja orang-orang hari ini mencampakkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, apalagi menghafalnya, dan tidak beramal dengannya. Maka seakan-akan orang yang mencampakkan Al-Quran, menyampingkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, seakan-akan dia adalah orang yang berjalan tanpa ada cahaya. Orang yang berjalan di bawah kegelapan yang gelap gulita. Dan kita bisa bayangkan bagaimana keadaan orang yang berjalan di bawah kegelapan yang gelap gulita. Kebingungan. Kemudian tidak tahu jalan keselamatan. Sama seperti ketika mati lampu, Bapak Ibu sekalian. Mati lampu. Kita berada di rumah kita. Bagaimana keadaan Bapak Ibu ketika itu? Kita bingung. Kita mau berjalan kemana? Ya. Dikhawatirkan kita akan menabrak ini, dikhawatirkan kita akan menginjak ini, dikhawatirkan kita akan jatuh di sini. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Maka manusia ini butuh kepada cahaya, dan Allah telah turunkan cahaya. Allah telah turunkan cahaya kepada manusia. Lalu mana orang-orang yang mau mengambil cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ya. Mana orang-orang yang mau mengambil cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Sehingga dengan cahaya itu dia bisa berjalan di bawah cahaya itu, meniti jalan-jalan keselamatan, ya, yang akan mengantarkannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cahaya itu adalah Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 15-16. Al-Maidah ayat 15-16. Nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang sangat jelas dan terang benderang. Al-Quranul Karim. Di mana dengan Al-Quranul Karim ini kata Allah Azza wa Jalla, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran ini Allah menunjuki siapa saja yang mengikuti keridhaannya kepada jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznih, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melewati hari tanpa membaca Al-Quran. Apabila Bapak Ibu mau selamat, apabila Bapak Ibu ingin meniti jalan yang lurus, apabila Bapak Ibu ingin sampai kepada keridhaan Allah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, campakkan Al-Quran, jangan. Baca Al-Quran. Walaupun beberapa ayat, setiap hari baca. Baca beberapa ayat, lihat terjemahannya. Dan kalau ada tafsiran di rumah, buku tafsir di rumah, buka. Tidak lama Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadabburi, renungi. Ambil pelajaran darinya. Apa pesan Allah di situ? Apa nasihat Allah di situ? Apa petunjuk Allah di situ? Karena Al-Quran berisi petunjuk, berisi pesan. Dari siapa? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang paling tahu Bapak Ibu mana yang terbaik buat kita, mana yang akan mendatangkan manfaat, maslahat, kebaikan buat dunia dan akhirat kita, dan semuanya telah Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah dia yang menciptakan lebih tahu, paling tahu apa yang terbaik untuk yang dia ciptakan?
dan dia maha halus lagi maha teliti. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang mempelajari surat Al-Fatihah dan mempelajari beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah, dia akan temukan itu. Bahwasanya kedua-duanya ini menunjukinya kepada jalan yang lurus, menunjukinya kepada keimanan, menunjukinya kepada penghambaan, menunjukinya kepada doa yang penuh berkah, menunjukinya untuk bergantung, berharap, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kedua-duanya disebut dengan apa? Cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia apabila mereka membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya, maka kedua-duanya betul-betul akan menjadi cahaya buat mereka di dunia dan di akhirat. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, luangkan waktu untuk belajar surat Al-Fatihah. Maksudnya apa? Tafsirannya. Luangkan waktu, enggak lama Bapak Ibu sekalian. Luangkan waktu untuk menghafal beberapa ayat penutup surah Al-Baqarah. Luangkan waktu untuk membaca terjemahannya, membaca tafsirannya. Kedua-duanya adalah cahaya. Ya. Dan secara umum tadi yang kita katakan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah tadi, Al-Quran itu secara umum adalah apa? Cahaya. Yang dengan cahaya itu Allah membimbing kita kepada jalan keselamatan, jalan keridhaannya. Dengan cahaya itu Allah keluarkan kita dari kegelapan. Nah, sekarang siapa di antara kita yang mau mengambil cahaya itu, lalu berjalan di bawah cahaya tersebut, penerangan cahaya tersebut? Siapa? Orang-orang hari ini seperti yang saya katakan kepada Bapak Ibu sebelumnya, sibuk untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gadget, media sosial, kemudian berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Waktu-waktu manusia habis karena itu semua. Gosip, majelis-majelis yang di dalamnya hanya berisi lahu, permainan dan senda gurau, tidak ada nasihat di situ. Lihatlah orang-orang hari ini. Hampir tidak ada di tangan manusia hari ini yang tidak memegang handphone. Kemudian sibuk dengan isi handphonenya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tangannya senantiasa memegang Al-Quran, membacanya dan terus membacanya.